Oke, jadi kali ini saya akan membuat video tutorial untuk pengerjaan di akhir periode ya. Yang mana di akhir periode itu kan kewajiban untuk membayar insentif relawan, kemudian insentif PIC kader, insentif PIC sekolah, kemudian pembayaran sewa kendaraan yang 50% ya untuk setiap periode gitu. Nah, apa yang teman-teman harus lakukan gitu. Jadi anggap saja teman-teman itu untuk pembayaran semuanya itu dilakukan di hari Jumat ya. Jadi gimana caranya gitu. Nah, posisinya ya kalau kita lihat ya di sini kita ke RAB dulu ya. Nah, anggap saja ya teman-teman ini mengerjakan laporan ini ya, bagian pertama ini di hari Kamis ya. Jadi misalnya Jumat, besok tuh mau gajian nih untuk relawan, untuk PIC kader sama PIC sekolah. Itu mau gajian ya. Nah, karena di ABM-nya kita sudah buatin satu periode ya. Kita cek dulu ya ABM-nya di tanggal Mei tanggal 3 ya. Karena kita mulainya kan startnya ini percontohannya dari periode pertama itu tanggal 11 sampai tanggal 23 ya. Dan kebetulan di tanggal tersebut ya periode tersebut itu ada libur nih. Ada libur hari Kamis sama Jumat ya. Nah, ini bisa diterapkan di semua periode sebenarnya. Oke. Nah, kemudian di tanggal Jumatnya itu pagu ABM-nya itu kan sudah ada juga ya. Totalnya 1135 nih. Oke, jadi di bagian RAB ya di sini di bagian RAB. Nah, ini kan belum ada nih RAB-nya. Silahkan teman-teman ketika hari Jumat itu mau hari Jumat ya, teman-teman ngerjain dulu di hari Kamis kan untuk nota-notanya. Nah, untuk RAB-nya kan ngerjainnya di hari Kamis ya. Ini untuk hari Jumat besok gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah setelah teman-teman masuk kerja di hari Kamis kan teman-teman ngerjain kerjaan yang seperti biasa gitu ya, dari mulai operasional harian, kemudian transaksi pembelian, nota-nota semuanya teman-teman bereskan ya. Kemudian laporan semuanya hariannya teman-teman download, kemudian manajemen stoknya teman-teman sesuaikan. Nah, di bagian absensi juga teman-teman isi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah itu silakan teman-teman bikin RAB ya. Tapi sebelum bikin RAB, saya ingin kasih tahu dulu bahwasanya insentif relawan itu berdasarkan absensi. Jadi, kalau misalnya ya eh, di periode itu ada yang nggak masuk, artinya dia kan nggak kena bayaran hariannya gitu ya. Misalnya posisinya 10 hari kerja dia nggak masuk satu hari misalnya jadi 9 hari. Nah, itu dihitungnya kan 9 gitu. Kurang lebih seperti itulah ya konsepnya. Jadi kalau insentif relawan itu dihitung berdasarkan absensi. Yang kedua, insentif PIC kader posyandu maupun insentif PIC yang sekolah itu dihitung berdasarkan apa distribusi gitu. Jadi ketika ada distribusi ya itu dia dibayar. Tapi ketika nggak ada distribusi seperti ada yang libur itu berarti nggak masuk hitungan gitu. Kalau di sini posisinya untuk PIC kader sama PIC sekolah ini kan di sini ada distribusinya itu. Kita cek dulu ya distribusinya dari tanggal 11 sampai tanggal 23. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jumatnya belum belum distribusi karena ini kan posisinya kita hari Kamis ya. Berarti totalnya itu harusnya nanti itu 8 untuk 8 hari untuk BIC untuk pembayarannya. Dan untuk relawan ya, untuk relawan itu cek ya Mei ya. Nah, relawan juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari Jumat gitu. Jadi nanti berdasarkan absensi itu untuk relawan dan untuk PIC itu berdasarkan distribusi. Jadi teman-teman harus ingat dulu itu ya. Nah, jadi bagaimana implementasinya di aplikasi ini? Oke, langsung aja ya. Jadi ketika hari Kamis itu teman-teman udah beresin semuanya,
ya silakan teman-teman bikin dulu RAB. Ya, seperti biasa sebenarnya bikin dulu RAB di sini ya. RAB silakan teman-teman klik. Nah, kemudian sortir tanggalnya ya sesuai tanggal periodenya. Silakan klik buat RAB di sini ya. Kemudian tanggalnya teman-teman klik set Mei tanggal 22 ya. Jadi RAB ini untuk tanggal 22. Oke. Kemudian untuk anggaran bahan baku ya seperti biasa teman-teman silakan isi ya. Silakan isi anggaran bahan bakunya untuk distribusi tanggal 12. Tanggal 22 ini ya maksudnya. Oke. Saya akan contohkan ya. Seperti biasa teman-teman untuk ini normal aja ya. Untuk anggaran bahan baku di tanggal 22 besok gitu. Harganya silakan disesuaikan ya. Kemudian misalnya kita isi aja ya biar sekalian nyontoin gitu. Oke, contoh aja ya. Nah, kemudian misalnya jadi teman-teman lakuin seperti biasa untuk di anggaran bahan baku ya. Harganya misalnya berapa. Oke, satu lagi ya, misalnya teman-teman untuk QT dan satuan ya, nanti saya jelasin. Jadi di QT dan satuan ini kalau misalnya teman-teman belinya kurang dari 1 kilo, entah itu 1 biji, 1 dus gitu, itu silakan teman-teman gunakan desimal ya. Jadi jangan misalnya 1,5 kilo gitu misalnya. Nah, ini udah nggak bisa ya setengah kilo. Jadi gunakan desimal. Kalau setengah kilo artinya 0,5 ya. Jadi 0,5 kilo. Tapi harganya tetap dihitung per kilo atau per dus atau per pieces gitu. Misalnya harga bawang putih itu per kilonya itu 41.000 ya. Nah, 41.000 artinya nanti totalnya itu akan 20.500 gitu dibagi 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya belinya misalnya 250 kilo 250 gram atau seperempat itu nanti harganya dibagi 4 gitu 10.250 kurang lebih seperti itu ya untuk pengisiannya. Jadi untuk QT ini menggunakan desimal gitu ya, untuk pengingat aja sih buat teman-teman. Nah itu oke. Kemudian merica misalnya beli merica ada di sini kebetulan di sini contohnya ya, contohnya kalau merica kan nggak banyak-banyak ya, misalnya cuma 0,2 0,25 misalnya. Nah ini bisa teman-teman ganti gitu, misalnya ininya apa satuannya, cuman tetap nanti dia itu dihitungnya itu sebenarnya satu entah itu 1 biji, 1 kilo, 1 dus, 1 plastik gitu ya, itu sesuai dengan harganya. Tapi untuk QT satuannya itu pakai 0,2 gitu, maksudnya 0,2 kilo berarti kan ini seperempat ya, harganya misalnya 100.000 untuk per kilonya. Nah 100.000 jadi total yang dimasukkan ke teman-teman itu 25.000-nya itu 25.000 gitu. Seperti itu kurang. Tapi kalau misalnya teman-teman ribet misalnya kayak gitu, misalnya teman-teman 1 bungkus misalnya. Nah 1 bungkus ini ya harganya berapa, misalnya teman-teman belinya 25.000, ya udah 25.000. Jadi harga sama jumlahnya nanti menyesuaikan ya, bebas ya sebenarnya untuk ini. Kemudian misalnya beli apa lagi ya, minyak goreng misalnya, tokonya toko sayur deh sekarang, misalnya beli 30 liter ya, harga per liter. Jadi ini tuh satuannya kalau yang langsung otomatis ini tuh berdasarkan BGN ya, berdasarkan database dari BGN. Tapi teman-teman masih bisa edit juga. Ini harganya itu 21.000. Kemudian jadi ini akan dikali 30 ya. Kemudian misalnya beli tempe. Nah, tempe juga misalnya kan untuk satuan BGN-nya kilo ya. Kalau di sini
teman-teman misalnya ribet nih beli kilo, misalnya saya belinya 100 papan misalnya. Nah, 100 papan saya belinya, ya udah klik aja 100 papan. Jadi harga per papannya berapa? Misalnya harga per papannya 5.000 misalnya. Nah, jadi totalnya 500.000 ya. Kemudian teman-teman beli lagi susu, misalnya susu. Nah, di sini kan ada susu UHT full cream, susu pasteurisasi, susu kedelai. Ini kan dari data BGN ya. Misalnya kalau teman-teman ingin spesifik, teman-teman bisa juga ketik manual ya di sini nih. Ada lainnya ketik manual. Misalnya susu ultra milk 125 ml. Nah, itu bisa juga gitu. Ini bisa diketik manual ya kalau ada tombol ini gitu. Misalnya teman-teman beli 1000 pieces gitu. Tuannya 1000 pieces. Harga per piecesnya berapa? Misalnya harga per piecesnya itu 4.000 misalnya. Nah, ini otomatis ya. Kalau ini terlalu banyak ya pagutnya. 3.000. Nah, 10.665.000. Atau misalnya 3.500. 3.300 misalnya ya. Nah, udah deh. Untuk kita cek ya pagu ABM-nya berapa nih. Untuk tanggal 22 10.930, RAB-nya 10.965 ya. Masih kelebihan ya, ini misalnya kita 200 lah. Nah, 250. Nah, oke lah. Kurang lebih seperti jadi ada teman-teman bisa cek yang remnya. Oke, seperti biasa anggaran bahan baku sudah ya. Kemudian teman-teman cek juga di biaya operasional itu ada nggak yang mau dibeli di tanggal Jumat itu, tanggal 22 itu. Ya, kalau misalnya ada ya silakan diisi. Misalnya teman-teman beli tanggal Jumat itu, teman-teman akan beli air kemasan galon misalnya. Jumlahnya misalnya 10. Satuannya 10 kuncis misalnya, harga nominalnya itu misalnya beli aqua ya, aqua itu 18.000 misalnya. Nah, 180.000 nih. Nah, untuk insentif relawan, insentif kader, insentif PIC sekolah dan sewa kendaraan ya. Nah, posisinya adalah insentif relawan itu akan dihitung berdasarkan berdasarkan absensi ya, sorry. Berdasarkan absensi. Sementara ini posisinya hari Kamis, Jumatnya belum masuk gitu ya. Kita kan nggak tahu Jumat besok dia masuk apa enggak gitu. Makanya untuk ini jangan dulu diisi dulu di hari Kamis ini ya. Jangan dulu diklik gitu. Karena kalau nanti diklik ya, kita coba ya di sini kita untuk mengklik ini ya, ini periodenya harus disesuaikan dulu. Misalnya kita kan ini periode 11 sampai tanggal 23 ya. Nah, kalau ini diklik, dia hanya akan mengambil 7 hari gitu. Tapi ini pun juga harus ada slip gajinya dulu gitu. Ya harus disetujui dulu, harus ada slip gaji baru dia akan ngambil insentif relawan. Kita akan contohin yang insentif kader aja ya, karena ini diambil dari data distribusi ya. Oke. Kita klik insentif kader di sini. Nah, dia akan otomatis masuk ya. Dan di sini ada keterangannya nih. Di sini 4 hari. Kenapa dia 4 hari? Karena di ABM-nya itu di sini ya. Di jadwal distribusinya 1, 2, 3, 4. Hari Jumatnya dia belum distribusi, artinya dia nggak akan masuk sini. Nah, jadi solusinya sama PIC sekolah juga ya, saya ingin berikan perbedaannya. Nah, ketika kita klik PIC sekolah di sini akan ada perhitungannya ya. Jadi otomatis nih di sini masuk nih insentif harian penanggung jawab ya. Nah, di sini 7 hari. Harusnya kan 8 hari nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa 7 hari di RAB-nya? Karena dia kan belum distribusi. Ini posisinya kita hari Kamis. Itu maksudnya ya, ini kita posisinya hari Kamis bukan Jumat. Jadi solusinya adalah kita hapus dulu nih di sini. Oke, kita hapus dulu. Teman-teman isi aja biaya operasional yang
mau digunakan atau mau dipakai di hari Jumat itu ya, isi dulu. Nanti ini untuk pembuatan PO gitu, surat kwitansi dan segala macamnya nanti dibuatnya di sini gitu. Ini bisa buat itu gitu nanti untuk kedepannya. Ya makanya untuk insentif PIC satuan ini nanti diisinya besok pagi Jumatnya gitu. Jadi untuk saat ini di bagian pertama ini kita isi ini dulu item operasional yang eh, sudah direncanakan untuk besok. Tapi kalau nggak ada item operasional ini ya silahkan dihapus aja, dikosongkan gitu ya untuk biaya operasional. Semoga paham ya. Gitu. Kemudian untuk insentif fasilitas nih ya, silakan isi. Kan ini Senin sampai Sabtu ya. Senin sampai Sabtu nih. Kalau kita lihat tanggal ya, Senin sampai Sabtu itu kan 12 hari ya untuk insentif fasilitas, dan dapatnya itu kan per hari 6 juta. Artinya untuk saat ini yang Jumat ini silakan dikali. Kalau misalnya teman-teman ngisinya harian ya, kan Sabtu besok nggak ada nih, dirapel istilahnya. Artinya silakan teman-teman isi nominalnya 6 juta, jumlahnya 2. Itu kenapa 2? Jadi nanti biar sesuai totalnya itu 72 juta ya di bagian insentif fasilitas mitra, karena kita kemarin itu ngisinya harian gitu. Kalau saran saya nanti ke depan untuk periode selanjutnya untuk insentif fasilitas ini jangan diisi aja RAB hariannya, tapi nanti diisi setelah mau gajian kayak gini gitu. Jadi kalau mau gajian kayak gini silakan isi 6 juta, kemudian jumlahnya langsung aja kali 12, jadi totalnya nanti 72 di RAB terakhir ya. RAB seperti hari ini gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi karena kita sudah terlanjur ngisinya harian, silakan sesuaikan. Sesuaikan. Jadi nanti totalnya satu periode intinya harus 72 juta gitu. Ya, jadi ini sekarang udah tinggal disimpan. Jadi nanti ini posisinya teman-teman ingat ya, di hari Kamis ya. Di hari Kamis untuk pembuatan RAB, Jumat untuk pembayaran nanti gaji. Ya, ini dulu yang teman-teman lakukan. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya untuk hari besoknya, jadi Jumat pagi ya, di Jumat pagi, karena nanti kan gaji-gajian ini semuanya itu akan ditransfer atau dibagikan itu kalau nggak siang ya sore gitu ya. Nah, ya gitu. Jadi ini dulu yang teman-teman lakukan untuk RAB hari Jumat penggajian. Nanti kita klik simpan ya di sini. Nah, jangan klik disetujui, tapi statusnya silakan buat draft ya di sini. Jadi jangan disetujui dulu, jadi agar nanti bisa diedit ya. Kembali ke draft, kembali ke ini. Nah, silakan statusnya ini draft ya, jangan dulu disetujui. Oke, kalau ini sudah ya di sini kan. Nah, silakan ke bagian jadwal distribusi ya, ke jadwal distribusi boleh. Kemudian buat jadwal di sini untuk tanggal 22 ya. Tanggal 22, pilih lembaganya ya. Di sini silakan sesuaikan sama ABM-nya ya. Ini kan di ABM nih 1135. Normal aja seperti biasa pengiriman untuk hari Jumatnya. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuman tadi aja yang RAB-nya silakan posisikan di draft dulu ya. Oke. Nah, 1135 sesuai ABM ya, klik simpan. Nah, ini udah punya nih jadwal distribusi, silakan teman-teman download surat jalan, BA Orler, LSTPM untuk di print ya, untuk besok dikirim sekalian, untuk ditandatangan untuk besok dikirim sekalian. Oke, kemudian jangan dulu di generate ya, kemudian ke bagian pembelian ya, seperti biasa. Silakan teman-teman bikin PO untuk tanggal 22 ini ya. Ini kan posisinya tetap ya di hari Kamis, ini masih di hari Kamis ya. Klik tanggalnya, ambil dari RAB yang draft tadi kita buat ya. Oke, sudah semuanya. Kemudian ini totalnya ya, kemudian klik simpan PO. Oke. Ini statusnya kan belum dibayar nih ya. Silakan teman-teman bikin PO-nya, kemudian sesuaikan tanggal pembuatan PO, tanggal 22 misalnya di sini, kemudian kompres nih untuk
satu halaman ya, biar satu halaman. Oke, kemudian silakan teman-teman print seperti biasa ya, kerjaan teman-teman sehari-hari. Penerimaannya silakan teman-teman juga print ya. Tanggal penerimaannya silakan diisi nanti tanggal 22 misalnya. Saya akan update biar tanggalnya menyesuaikan, kemudian bikin SPM, kemudian nanti bikin kwitansi ya, nanti tinggal ditandatangan. Jadi semuanya dokumennya udah siap ya di tanggal 22 itu. Jadi teman-teman memudahkan nanti kerjaan teman-teman. Kalau sudah dibayar nanti tinggal dibayar aja di sini. Oke. Kemudian nah di menu transaksi di biaya operasional ini jangan dulu input biaya nih. Ya jangan dulu input biaya karena kan penggajian nanti belum belum masuk ya, si insentif relawan sama distribusi itu kan belum terdistribusi gitu si posisinya, kecuali teman-teman udah yakin bahwasanya si relawan besok akan masuk dan distribusinya si besok lancar gitu, itu boleh aja nanti di RAB-nya langsung dibikinin gitu. Cuman kan ini meminimalisir lah karena belum kejadian posisinya. Oke, nah ini teman-teman abaikan dulu. Kemudian ke bagian insentif fasilitas, di sini silakan ini total 10 hari ya, udah dibikinin tadi. Kita hapus dulu ya di sini. Tadi saya sudah coba tes ya, kita input insentif ya, tanggal Mei tanggal 22 ya, ambil dari RAB ya. Nah ini klik simpan. Nah jadi totalnya nanti itu akan 72 ya, 10 hari. Nah ini rinciannya 1 ini harian ya, tanggal 11 12 13 14 15 18 19 20 1 22 ya. Nah ini silakan teman-teman ya bikin SPM-nya ya, SPM-nya. Jadi makanya dari itu untuk mempermudah sebenarnya tadi itu jangan diisi harian si RAB insentif fasilitasnya. Jadi cukup satu kali aja ya, karena ini hanya untuk dokumentasi aja. Jadi di periode 11 sampai 23 nanti di akhir periode langsung aja di sini nanti pas input insentif ya. Di RAB tanggal misalnya nanti ya Juni sekarang kan, nah misalnya tadi 25 sampai ke 06, terus 8 sampai 20. Nah nanti misalnya ya di periode selanjutnya itu di RAB-nya itu tanggal 25 sampai 6 ya. Nah di RAB-nya itu bisa teman-teman ambil ya di bagian insentifnya itu dikali 12 aja. Jadi bikin insentif fasilitas itu di terakhir lah RAB-nya. Jadi jangan harian kayak gini. Kalau harian kayak gini nanti bikin SPM-nya ribet gitu. Tapi ini berguna bagi SPPG yang bayarnya harian gitu. Ya, kalau misalnya mau langsung otomatis nanti aja insentif fasilitas jangan diisi, tapi nanti pas akhir periode seperti sekarang gitu. Jadi di editnya nanti di sini bisa jumlahnya tinggal ditambahin, harga satuannya 6 juta langsung bread. Jadi semuanya apa pas 72 juta gitu untuk dokumennya. Oke. Di sini silakan teman-teman bikin SPM ya, bikin SPM tanggal misalnya ini sih nggak ngaruh ya, tanggal 22 ya, tanggal 22 karena nanti ini kan bayarnya tanggal 22 ya. Klik simpan aja lah. Ini hanya untuk memunculkan tombol bayar sih ya, nanti di sini itu ketika buat dokumen di sini nanti hanya untuk memunculkan tombol bayar gitu, ya. Kemudian kita cek ya di sini buat dokumen ini tanggal 22. Nah ini kan tetap jumlahnya langsung otomatis ya, simpan dokumen. Kita kembali ke dokumen ya, ini udah siap menunggu nih ya besok. Oke, kita kembali ke insentif fasilitas ya di sini. Nah, jadi tadi fungsinya SPM itu untuk memunculkan tombol bayar ya. Jadi silakan teman-teman isi SPM-nya di sini ya. Ini diganti ke tanggal 22 ya. Nah, ini ganti ke tanggal 22, silakan isi juga. Ini hanya untuk memunculkan tombol bayar ya. Kita simpan aja langsung. Jadi nggak usah di edit tanggalnya di sini ya.
Juni, Mei 22. Nah, seperti itu ya. Sini juga tanggal 22. Nah, itu ya. Seperti ini kurang lebih ya, nanti di pas apa untuk SPM. Jadi hanya untuk memunculkan tombol bayar ya di sini. Klik simpan. Ini baik lagi. Yang penting nanti tombol bayarnya muncul ya kayak gini ya. Simpan SPM simpan, nanti saya perbaiki untuk ininya apa bugnya lah. Oke, yang penting ini dulu aja ya, SPM-nya silakan dibuat dulu. Ini lama nanti masalahnya kalau teman-teman bikinnya insentif fasilitas itu harian ya. Jadi untuk ke depan silakan insentif fasilitas ini ngisinya sekali aja di RAB ya. Jadi di akhir periode aja. Jadi langsung nanti 72 juta, enggak harian seperti ini ya. Simpan, kemudian hanya untuk dokumen aja sih ini. Nice. Oke. Simpan. Oke, jadi ini siap untuk dibayar ya. Ini belum, posisinya belum terbayar ya. Tapi siap untuk dibayar. Ini silakan nanti diubah ya, apa tanggalnya ya, tanggal 22 semuanya ya. Nah, oke. Oke lah, yang penting nanti di hari besoknya aja ya, soalnya ini pasti akan berubah lagi di hari besok hari Jumatnya. Silakan teman-teman ganti dulu tanggal ininya ya. Yang penting posisinya insentif fasilitas di sini sudah ada tombol bayar gitu. Oke, terus di hari Kamis ini apalagi yang teman-teman lakukan ya, cukup itu aja sih sebenarnya ya, nggak ada lagi yang lain. Nanti kita kerjainnya itu setelah ya orang-orang relawan itu sudah masuk ya, kemudian setelah distribusi itu berjalan gitu, si operasional harian si MBG-nya itu udah berangkat lah si mobilnya. Jadi kita bisa bayar yang namanya si insentif PIC sama insentif relawan gitu ya. Ini untuk ini aja sih, persiapan sebelum ini kan laporan 2 mingguan ya. Oke, kemudian apalagi ya. Nah, untuk slip gaji AK dan BPJS itu kan per bulan ya, gaji teman-teman itu per bulan. Kalau misalnya di sini nanti teman-teman, ini kan baru 2 minggu ya, posisinya baru 2 minggu. Jadi nanti di bulan depan teman-teman masukinnya. Jadi nggak di sini gitu, nggak sekarang itu, karena ini kan baru 2 minggu. Gajian teman-teman itu nanti motong biaya operasionalnya itu di bulan depan. Jadi itu nanti ada video tutorial khusus untuk sebulan ya, sebulan. Selain teman-teman ngerjain ini, teman-teman juga ngerjain yang namanya slip gaji sama BPJS nanti. Oke, ini di bagian pertama ya. Jadi saya recap untuk ininya apa yang teman-teman lakukan. Pertama adalah teman-teman silakan ngerjainnya untuk hari Jumatnya itu ya, di hari Kamisnya itu silakan setelah teman-teman ngisi operasional harian, transaksi pembelian ya segala macam di hari Kamisnya itu ya, ngerjain kerjaan seperti biasa. Kemudian silakan teman-teman ke bagian RAB ya. Ini poin step 1, ke bagian RAB ya. Bikin RAB seperti biasa ya. Di sini bikin RAB seperti biasa. Tanggalnya, kemudian bahan baku untuk tanggal hari Jumat itu. Nah, kemudian di biaya operasional ini yang penting ya, di biaya operasional ini kalau ada RAB rencana untuk besok bayar apa silakan diisi, kalau nggak ada ya jangan diisi dulu ya posisinya, nanti kita akan ngeklik langsung dari sini gitu. Kemudian insentif fasilitas seperti yang saya bilang tadi, idealnya adalah insentif fasilitas ini digabungkan aja gitu nanti kalau di periode berikutnya ya, jangan diisi harian karena nanti bikin SPM-nya seperti tadi lama gitu ya, karena kan
ini mah udah fix ya, pasti 72 juta. Jadi nanti ke depannya enak lah teman-teman gitu. Jadi hari-harinya jangan diisi harian di sini. Jadi kosongin aja gitu. Nanti diisinya langsung di akhir periode. Kemudian setelah itu silakan simpan ya, simpan perubahan. Posisinya harus draft ya, karena itu tadi kita akan ngejar yang namanya distribusi ya untuk gaji PIC kader dan PIC sekolah sama absensi untuk si relawan. Tapi kalau teman-teman yakin besok itu akan terkirim dan relawannya isu besok akan masuk, silakan langsung aja diisi. Jadi nanti si bagian ininya tinggal dibuatkan. Oke, RAB udah dibuat, kemudian silahkan tahap keduanya itu posisinya draft ya RAB-nya. Tahap keduanya silahkan isi jadwal distribusi ya, jadwal distribusi untuk besok, detailnya segala macam silahkan di-download untuk besok ya. Tapi jangan di-generate ke operasional harian ya. Sini jangan di-generate ke sini ya gitu. Karena ini yang menentukan nanti gaji harinya si PIC gitu. Kemudian di bagian pembelian bahan silakan PO segala macamnya dibuat ya, SPM-nya juga dibuat untuk nanti besok ya, ancang-ancang itu di print seperti biasa lah gitu. Kemudian insentif fasilitas silakan diisi juga seperti ini ya tadi itu. Ini kan balik lagi ya, nanti saya perbaiki untuk bugnya ya di sini tuh. Kemudian di biaya operasional jangan dulu di input biaya karena ini statusnya yaitu tadi yang relawan belum kita masukkan. Oke, hanya itu saja. Kemudian untuk yang lain-lainnya udah selesai ya sepertinya. Untuk ini persiapan penggajian insentif relawan, insentif PIC kader sama insentif PIC sekolah, sama nanti persiapan untuk sewa kendaraan juga. Kita lanjut di video berikutnya ya, di hari Jumat paginya nih ketika si MBG itu udah berangkat, kemudian relawannya udah pada masuk ya. Nanti untuk penggajian di siang hari apa di sore hari nanti pulang semuanya udah beres gitu. Oke, dari saya itu saja dulu. Kita lanjut ke video berikutnya di bagian kedua ya.